Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mengganti thermal paste pada handphone Sony Xperia Z5. Handphone ini sendiri dikenal mengalami overheat yang lumayan sering. Salah satunya disebabkan oleh prosesornya, yaitu Snapdragon 810. Dari situlah saya beride untuk mencoba mengganti thermal paste pada handphone ini. Bagaimanakah caranya? Dan bagaimanakah hasilnya? Yuk simak terus video ini. Setelah membuka cover belakang, langkah pertama yang dilakukan adalah melepas konektor baterai dan membuka 5 baut yang mengunci motherboard. Terdapat 2 baut di bagian bawah kamera utama dan 2 baut di bagian bawah headphone. 1 baut berada di bawah konektor di pojok kanan atas ini. Buka dahulu konektornya untuk mengakses baut. Setelah semua baut terlepas, selanjutnya lepaskan semua konektor yang terpasang ke motherboard. Pada bagian atas terdapat konektor kamera belakang, kamera depan, dan 1 konektor yang menutupi baut tadi. Kemudian ada 1 konektor di sebelah konektor baterai. Lepaskan dahulu modul kamera utama. Keluarkan juga micro SD dan slot SIM dari tempatnya. Selanjutnya lepaskan 3 konektor yang terdapat pada bagian bawah. 2 konektor lainnya tersembunyi di bagian penutup berwarna hitam ini. Selanjutnya lepaskan penutup bagian atas ini. Dan motherboard sudah siap diangkat dari bodi handphone. Angkat motherboard secara perlahan dan hati-hati agar tidak ada bagian yang patah ataupun rusak. Sebenarnya handphone ini sudah pernah saya bongkar sebelumnya untuk melakukan penggantian baterai. Jadi baterai dan cover belakangnya sudah tidak original. Bisa dibilang ini adalah pengalaman pertama saya membuka HP sampai sedalam ini, dengan bermodalkan browsing dan nonton YouTube. Dan akhirnya motherboardnya terlepas juga. Beginilah penampakan bagian dalam dari Sony Xperia Z5. Handphone ini sudah dilengkapi 2 heat pipe untuk penyaluran panasnya. Namun ternyata masih juga sering overheat. Langsung aja kita bersihkan thermal pad lama yang menempel. Kemudian kita lap juga bagian heat pipe dan bagian CPU yang ada di motherboard dengan alkohol. Handphone ini sudah dilengkapi dengan speaker stereo, 1 di bagian atas dan 1 di bagian bawah. Speaker bagian atasnya sudah rusak dan mengeluarkan suara berisik seperti ini. Untuk itu saya akan lepas saja speaker atas ini dari HP-nya. Selanjutnya kita tambahkan thermal paste baru untuk menghantarkan panas dari prosesor ke heat pipe. Setelah thermal paste ditambahkan, pasang kembali motherboard ke bodi handphone. Perhatikan posisi konektor agar tidak terjepit dan kembalikan seperti semula. Pasang kembali modul kamera depan, penutup bagian atas, modul kamera utama, dan pasangkan kembali seluruh konektor ke motherboard. Total konektor ada 7 buah, 3 di bagian atas,
satu di sebelah konektor baterai, dan 3 lainnya berada di bagian bawah. Baut-baut belum saya pasang dahulu untuk mengetes apakah handphone ini masih bisa menyala setelah saya bongkar. Dan alhamdulillah handphone menyala dengan normal. Sekarang kita matikan kembali dan pasang semua bautnya. Pada bagian belakang ini bisa dilihat terdapat lempengan yang mungkin dari bahan aluminium yang cukup luas pada bagian prosesornya. Saya berpikir mungkin akan lebih baik penyaluran panasnya jika ditambahkan heatsink tepat di bagian prosesor. Dan dari situlah ide menambahkan heatsink muncul. Akhirnya saya membeli heatsink untuk SSD M.2 sebanyak 3 buah. Heatsink ini dijual termasuk dengan thermal pad-nya. Heatsink ini akan saya tempelkan tepat pada bagian prosesor dan sebagian di atas baterai. Jangan lupa untuk melepaskan plastik pelindung yang ada pada thermal pad agar bisa menempel. Kira-kira seperti ini posisinya. Kebetulan ukurannya sangat pas sekali dengan bagian belakang handphone ini. Langsung saja kita tempelkan ke belakang Sony Xperia Z5 ini. Penggantian thermal paste dan pemasangan heatsink selesai. Sekarang kita lihat hasilnya dengan tes benchmark 3D Mark Slingshot versi 3.0. Dan hasilnya, dari hasil benchmark menunjukkan ada peningkatan skor sampai sekitar 13%. Tapi saya tidak puas dengan itu dan akhirnya melakukan ini. Saya tambahkan kipas DC 12 volt untuk mendinginkan lebih lagi. Saya lakukan benchmark lagi. Dan hasilnya luar biasa. Performanya meningkat sampai hampir 30%. Untuk memperjelas perbandingannya, berikut saya tampilkan rincian dari hasil tes benchmark 3D Mark Slingshot versi 3.0 untuk seluruh pengujian. Terlihat sebelum melakukan penggantian thermal paste dan pemasangan heatsink, CPU clock hanya mencapai di 0,9 GHz. Setelahnya, CPU clock bisa mencapai angka 1,1 GHz. Setelah modifikasi yang saya lakukan, lalu bisa digunakan untuk apa ya HP ini? HP ini bisa digunakan untuk menjadi mini PC yang cukup powerful. Sony Xperia Z5 sudah support MHL, yang dimana kita bisa menampilkan layar handphone ke monitor eksternal atau televisi melalui kabel HDMI dengan aksesoris tambahan adapter MHL seperti ini. Dengan menambahkan keyboard dan mouse, kita dapat melakukan aktivitas seperti di komputer, seperti bermain game, browsing, menonton YouTube, berkirim pesan, ataupun menjalankan aplikasi Office dengan lebih nyaman. Jadi begitulah hasil dari modifikasi Sony Xperia Z5. Terima kasih sudah menonton, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.